Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz Alis. Kali ini kita akan masih mempelajari tema 4, globalisasi dengan subtema globalisasi dan cinta tanah air. Kita buka pelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti dengan doa belajar. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berilah kepada kami kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Anak soleh, kali ini kita akan membahas tentang soal-soal tematik yang ada di kelas 6, khususnya di tema 4. Pembahasan soal tematik. Jadi, simak dan perhatikan baik-baik. Nah, Nomor satu, alat komunikasi yang berperan penting dalam penyebaran informasi di era globalisasi seperti apa ya anak soleh? Apakah telegraf? Wow, telegraf itu pernah digunakan. Skalanya luas, bisa nasional, bisa internasional. Tapi itu sudah berlaku dulu. Apakah internet? Wow, sepertinya Ustadz, karena digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh dunia. Berarti jawabannya otomatis adalah internet. Telegraf bukan kentongan, apalagi surat pos. Dia digunakan untuk komunikasi, biasanya melalui pos. Pengiriman surat-surat itu lama sekali. Dari zamannya Ustadz masih SMA. Jadi jawaban yang paling tepat adalah internet. Oke. Selanjutnya, salah satu dampak dari pengaruh informasi yang mudah didapat dalam era globalisasi ini adalah dampak. Berarti kira-kira kita lihat jawabannya. A. Generasi tua menjadi kembali muda. Generasi tua menjadi muda. Tidak mungkin. Tak. Yang kedua, terputusnya kebudayaan antar generasi. Apakah terputus anak soleh? Belum tentu, karena bisa jadi melalui internet misalnya kita bisa tahu tentang budaya-budaya masa lampau. Berarti otomatis jawaban yang B salah. Yang tiga, C. Generasi muda dengan mudah meniru budaya luar. Apakah seperti itu? Coba kita lihat yang D. Budaya luar negeri sulit masuk ke Indonesia. Budaya luar negeri itu mudah masuk di era globalisasi. Berarti jawaban yang paling tepat adalah C. Oke? Kita bahas lagi nomor 3. Arus informasi di era globalisasi menyebar begitu cepat. Berikut ini informasi yang perlu kita waspadai adalah berita. Berita apa yang kita harus antisipasi? Apakah berita olahraga? Ustaz sering nonton berita olahraga. Apakah kriminal? Apakah kita harus menghindari berita kriminal? Kita harus tahu berita kriminal apa saja yang terjadi hari ini, agar kemudian kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran. Berarti otomatis kan. Apakah berita ekonomi? Krisis. Tapi banyak sekali bantuan. Berarti penting juga untuk kita carikan informasi tentang ekonomi. Berarti jawabannya kurang tepat. A, B, dan C kurang tepat. Berarti jawaban yang pasti benar adalah hoax. Ini yang harus kita hindari anak soleh. Hoax itu artinya berita bohong diada-adakan yang sifatnya dan tujuannya untuk memprovokasi. Oke? Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yang digunakan sebagai sarana untuk memproduksi energi listrik. Sumber daya alam yang tidak diperbaharui, yang kira-kira apa ya?
Kapas, air, dan emas. Apakah ini jawabannya? Emas itu memang jarang. Tapi kapas dan air. Berarti bisa kita katakan ini salah. Karena air bisa kita lihat dapat diperbaharui hari demi hari. Apakah minyak bumi dan gas? Belum tentu. Coba kita lihat jawaban C. Kayu dan minyak bumi. Oh, kalau kayu anak soleh dapat diperbaharui. Berarti jawabannya adalah kurang tepat. Batu bara dan udara. Udara setiap saat diperbaharui. Berarti kata kunci yang menjadi sentra pembahasan kita adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sedangkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya air, udara, tanah, habis itu apa lagi? Bisa jadi kapas dan lain sebagainya. Itu dapat diperbaharui. Sedangkan permasalahan kita adalah sumber daya alam, kata kuncinya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Otomatis jawaban yang benar adalah B. Minyak bumi dan gas. Perhatikan baik-baik. Kita akan mencari kata kunci. Energi alternatif yang bisa digunakan untuk menghasilkan listrik. Apa kata kuncinya? Pertama adalah energi alternatif. Yang kedua adalah menghasilkan listrik. Oh, jadi energi alternatif apa yang dapat menghasilkan listrik? Energi alternatif itu berarti anak soleh energi yang dijadikan sebagai pilihan atau alternatif dari energi utama, misalnya minyak bumi. Kira-kira energi alternatif apa yang dapat menghasilkan listrik? Apakah batu bara? Batu bara itu sudah digunakan dari dulu sebagai pembangkit listrik tenaga uap. Berarti ini bukan energi alternatif. Apakah intan? Intan anak soleh tidak bisa mengalirkan arus listrik. Intan itu sejenis mineral batuan yang paling kuat. Susah untuk dipecahkan. Berarti belum tentu. Apakah timah? Timah pun bukan juga energi alternatif. Akan tetapi bahan mineral yang digunakan sebagai pendamping dari besi dan lain sebagainya. Itu timah. Digunakan untuk alat-alat rumah tangga dan lain sebagainya. Bahkan alat transportasi juga digunakan timah sebagai bahan baku pembuatannya, rangkanya dan lain sebagainya, itu timah. Berarti batu bara, intan dan timah bukan energi alternatif. Sedangkan energi pilihan yang dapat kita gunakan adalah sel surya. Berarti jawaban yang tepat adalah sel surya. Oke? Penggunaan energi alternatif. Energi alternatif itu adalah energi pilihan yang dipakai untuk mengganti energi utama seperti minyak. Seperti energi utama misalnya minyak, batu bara dan lain sebagainya. Sedangkan energi alternatif misalnya seperti yang kita pelajari sebelumnya, pembangkit listrik tenaga air dari air terjun misalnya, pembangkit listrik tenaga cahaya matahari, pembangkit listrik tenaga gelombang laut, itu adalah energi alternatif. Penggunaan energi alternatif untuk menghasilkan listrik salah satunya disebabkan oleh mengapa harus ada penggunaan energi alternatif? Mengapa? Harga energi alternatif yang lebih murah dan lebih mudah didapat. Apakah energi alternatif mudah dan murah? Tentu saja. Udara misalnya, udara itu, air, tanah dan lain sebagainya itu mudah didapat.
B. Menipisnya sumber daya alam yang selama ini digunakan seperti minyak bumi. C. Cara membuatnya sangat cepat dan praktis. D. Energi alternatif dapat mengalirkan listrik lebih kuat dan stabil. Berarti apa kira-kira jawabannya? Karena yang ditanyakan adalah penyebab, berarti kita harus tahu apa yang menyebabkan kita menggunakan energi alternatif. Yang menyebabkan kita menggunakan energi alternatif adalah karena menipisnya sumber daya alam yang selama ini digunakan seperti minyak bumi. Kalau minyak buminya banyak, untuk apa kita menggunakan energi alternatif? Oke? Berarti jawaban yang tepat adalah B. Apalagi? Di era globalisasi ini, buah-buahan dari luar negeri bisa kita jumpai dengan apa? Dengan mudah. Dengan mudah. Apakah harganya murah? Belum tentu. Ada juga harga buah-buahan yang melangit, meroket, mahal sekali. Bahkan ada yang kita jumpai harga buah-buahan satu saja semangka yang harganya sampai jutaan. Tapi yang paling tepat jawaban di era globalisasi ini, buah-buahan dari luar negeri bisa kita jumpai dengan mudah. Coba cari yang mudah. Jawabannya mudah adalah B. Oke? Banyaknya produk impor dari luar negeri bisa mengakibatkan produsen lokal menjadi bangkrut. Apa yang menyebabkan produsen lokal menjadi bangkrut? Apabila kita tidak membeli produk mereka. Itu yang paling tepat. Coba, kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Kita lihat. A. Kita lebih membeli produk lokal daripada merek luar negeri. Ini terbalik. Kalau kita pergi membeli produk lokal, otomatis produsen lokal akan semakin meningkat, maju. Berarti jawaban yang A salah. B. Kita selalu meremehkan produk buatan dalam negeri. Bisa jadi. C. Kita mengutamakan membeli produk buatan Indonesia. Ini jawabannya sama dengan A. Berarti bukan. D. Tidak mau membeli produk buatan luar negeri. Kalau kita tidak membeli produk luar negeri, otomatis kita membeli produk dalam negeri. Kalau kita membeli produk dalam negeri, maka produsen lokal akan meningkat, maju, berjaya. Berarti jawaban A, C, dan D kurang tepat. Jawaban yang tepat adalah B. Oke? Kita bisa menjumpai paling banyak makanan dan buah-buahan lokal kalau buah-buahan lokal kita bisa temukan di pasar, pinggir-pinggir jalan. Kalau kita lihat yang di pasar itu, berarti dia termasuk sebagai pasar tradisional. Ada mall, misalnya supermarket, hypermarket, itu merupakan pasar modern. Pasar terbagi menjadi dua, pasar tradisional dan pasar modern. Pasar berdasarkan bentuknya. Nah, kita lihat. Kalau buah-buahan yang lokal, yang kita petik di kebun, habis dipetik di kebun kemudian dijajah-jajakan di pinggir jalan, di dalam pasar, itu namanya apa? Namanya adalah pasar tradisional. Kita sering dan paling gampang dan mudah menemukan di pasar tradisional. Kalau supermarket sudah bercampur buah-buahan lokal maupun buah-buahan dari luar negeri. Mall juga seperti itu. Hypermarket seperti itu juga, sama. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pasar tradisional. Mencintai produk dalam negeri bisa membuat kita turut serta dalam membangun kemandirian bangsa. Bisa jadi. B. Mensukseskan swasembada pangan. Bisa jadi.
C. Mencerdaskan anak bangsa. Bisa jadi. D. Membangun jaringan bisnis internasional. Bisa jadi. Tapi jawabannya yang paling tepat adalah mencintai produk dalam negeri bisa membuat kita turut serta dalam membangun kemandirian bangsa. Kenapa? Karena kita tidak tergantung lagi pada produk-produk dari luar negeri. Kalau kita bisa menghasilkan sumber daya semua hasil produksi kita bisa produksi di Indonesia, maka untuk apa lagi kita mencari produk-produk dari luar negeri? Berarti kalau kita mencintai produk dalam negeri, berarti kita membangun kemandirian bangsa, berdiri di atas kaki sendiri. Oke? Berikut ini yang termasuk sikap yang mencerminkan berpikir global. Yang pertama, mempelajari budaya daerah. Ini berpikir kedaerahan. B. Mempelajari teknologi modern ke negara lain. Wow, ini sudah berpikir global. Apakah jawaban B tepat? Coba kita lihat yang C. Meniru semua budaya luar yang menyenangkan. No. D. Menolak gaya dan budaya negara asing. Itu termasuk berpikir kedaerahan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah B. Mempelajari teknologi modern ke negara lain. Selanjutnya, manfaat sikap berpikir global diantaranya adalah agar kita bisa A. Mempertahankan budaya sendiri. B. Mempengaruhi kebijakan pemerintah. C. Bersaing dengan warga dunia. D. Mengeruk kekayaan negara lain. Mengeruk kekayaan negara lain, penjajah ya. Itu mengeruk kekayaan negara lain itu artinya dia penjajah. Kalau memaksimalkan kekayaan negara lain dengan membantunya, misalnya apabila ada suatu negara yang tidak bisa memproduksi sendiri atau mengembangkan sumber daya alamnya, maka kita perlu bantu. Tapi kalau mengeruk kekayaan negara lain itu no. Itu namanya penjajah. Jawaban D otomatis salah. Manfaat kita berpikir global antaranya adalah agar kemudian kita bisa bersaing dengan warga dunia. Iya. Kalau orang global sana sudah bisa sampai ke bulan, kita pun harus berpikir bagaimana caranya supaya sampai mengelilingi planet-planet, agar kemudian kita bisa bersaing dengan warga dunia. Kan kita hebat kalau bisa mampu bersaing dengan dunia dan mampu diperhitungkan oleh dunia bahwa Indonesia berisi orang-orang hebat. Berarti jawaban yang tepat adalah C. Anak soleh, selain berpikir global itu penting dalam era globalisasi, kita juga harus punya sikap bertindak lokal. Bertindak lokal. Ini kata kuncinya. Yaitu berperilaku dan bergaya sesuai apa? Apakah sesuai tren dunia? Kok berpikir bersikap lokal harus ikut tren dunia? No. Apakah sesuai dengan artis yang sedang viral? Untuk apa ikuti artis? Ikuti Rasulullah. Apakah kita harus bergaya sesuai dengan kearifan budaya bangsa? Wah, ini tepat. Berarti yang paling tepat adalah C. Kearifan budaya bangsa. Kalau mau berpikir lokal, bertindak lokal, jangan mengikuti budaya luar negeri. Tidak usah. Kita harus mengikuti kearifan budaya bangsa. Itu yang paling tepat. Berarti jawaban yang tepat adalah C. Ayo. Nomor 14. Ekspor batik. Di bulan ini mengalami kenaikan karena konsumen luar negeri semakin suka dengan kualitasnya. Kata yang dicetak tebal di atas ekspor merupakan kata yang tidak baku. Bentuk bakunya yaitu
bentuk bakunya adalah kalau EX anak soleh biasanya itu dia EKS gitu. EKS tulisannya ini kan X tapi ditulis EKS. Coba kita cari penggantinya EX dengan EKS. Oh, ternyata jawaban yang paling tepat adalah apakah ekspor atau ekspor? Jawaban yang tepat adalah ekspor. C. Oke. Di era globalisasi ini kita harus kreatif. Oh, pasti ini nih, kreatif dan berpikir berpikir. Berpikir. Berarti anak soleh, kalau ada kata kayak gini, ada dua kata yang kurang baku, berarti kita harus mencari kata yang baku. Pembenaran kalimat di atas dengan menggunakan kata baku yang tepat adalah di era globalisasi ini kita harus kreatif. Ini sudah salah. Di era globalisasi ini kita harus kreatif. Ini benar. Coba kita lihat lagi. Dan berpikir. Berpikir. Apakah berpikir atau berpikir? Kata yang baku adalah berpikir. Pakai P, bukan F. Ini benar, tapi ini salah. Di era globalisasi ini kita harus kreasi. Kreasi tunda. Yang bagus adalah kreatif. Ini berarti salah. A, B, dan C salah. Berarti jawaban yang paling tepat adalah D. Coba kita lihat. Kreatif dan berpikir. Jawaban yang tepat adalah D. Contoh sikap bekerja keras sebagai pelajar dalam menghadapi globalisasi adalah segera belajar ke luar negeri. Belum tentu. Bekerja setelah pulang sekolah. Tugasnya anak didikku sekalian adalah untuk belajar. Yang ketiga adalah belajar dengan giat mengembangkan diri. D. Mencari uang dan tidak masuk sekolah. Ingat, tujuan kita sebagai pelajar adalah untuk belajar. Berarti jawaban yang paling tepat adalah C. Nomor 17. Negara Indonesia melakukan pengenalan budaya dalam negeri kepada luar dengan cara A. Menjajah. Apakah menjajah? Atau mengadakan latihan militer? Belum tentu. Atau meminta bantuan? Belum tentu. Pengenalan budaya yang seperti Ustaz tunjukkan sebelum-sebelumnya adalah melalui mengadakan pertunjukan budaya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah D. Selanjutnya, kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN adalah salah satunya bertujuan untuk membuat negara bisa menjadi berkuasa. Ingat, kalau kita mempunyai mental berkuasa itu biasanya sebagai mental penjajah. Berarti jawaban A kurang tepat. B. Membuat negara menjadi semakin berkembang. Ini kalau dilihat dari bentuknya kayaknya B nih. Coba kita lihat C. Membentuk satu negara baru yang besar. Membuat negara baru. Berarti jawabannya salah. Tidak boleh membuat negara baru. Membuat negara baru itu namanya disintegrasi. Disintegrasi itu berarti dia tidak ingin bersatu lagi dengan Indonesia misalnya. Berarti jawaban C salah. D. Menghilangkan budaya yang kuno. Budaya kuno itu walaupun sekuno-kunonya tapi tetap memberikan makna filosofi untuk penganut dari budaya itu. Berarti jawaban yang tepat adalah B. Oke. Nomor terakhir.
Panji sangat menyukai budaya Indonesia. Ia gemar sekali menonton pertunjukan budaya. Di lain sisi, Panji justru suka mengolok-olok budaya negara lain. Ia selalu membandingkannya dengan budaya Indonesia. Menanggapi hal tersebut, sebaiknya sikap Panji apa yang harus dilakukan Panji? Cari perbuatan Panji yang paling mulia. Yang pertama, walaupun cinta dengan budaya sendiri, namun harus disertai menjelekan budaya negara lain. Masa harus menjelekan budaya negara lain? Ingat, kalau kita menjelekan negara lain, maka sebenarnya kita menjelekan negara kita. Kok bisa jadi Ustadz? Kalau kita menghina negara lain, terus negara lain pasti akan balas menghina negara kita. Berarti sama dengan kita menjelek-jelekan negara kita. Tidak boleh menjelekan negara lain. Coba B. Walaupun cinta dengan budaya negara lain, maka kita tidak boleh mengolok-oloknya. Ini ambigu ini. Kita cinta dengan negara lain, tapi kita tidak boleh mengolok-oloknya. Bagaimana cinta bisa mengolok-olok? Berarti jawaban B kurang tepat. Coba kita lihat yang C. Walaupun cinta dengan budaya sendiri, namun harus tetap menghormati budaya negara lain. Ini yang paling tepat ini. Coba ya lihat yang D. Walaupun cinta dengan budaya sendiri, namun harus mempelajari budaya dari negara lain. Jawaban yang paling tepat adalah walaupun cinta dengan budaya sendiri, namun harus tetap menghormati budaya negara lain. Kita pun bisa mempelajari budaya negara lain, tetapi bukan untuk diikuti sepenuhnya. Ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Jawaban C dan D hampir mirip, tetapi jawaban yang paling tepat adalah C. Oke? Baik. Kita akan mempelajari soal isian singkat. Di era globalisasi ini, arus informasi dapat tersebar ke penjuru belahan dunia dengan cepat. Cepat sekali anak soleh. Dengan cepat. Memakai produk dalam negeri, hal itu berarti kita turut mendukung produsen lokal menjadi maju atau berkembang. Kalau kita mendukung produk dalam negeri, kita membuat produsen lokal menjadi maju dan berkembang. Pak Rahmat adalah seorang pengusaha baju. Agar produknya tidak kalah dengan produk luar negeri yang datang ke Indonesia, maka Pak Rahmat sebaiknya meningkatkan kualitas produknya. Kalau kualitasnya bagus, otomatis produk yang dihasilkan Pak Rahmat akan bisa bersaing dengan produk dari luar negeri. Ya, sebaiknya produk kalian harus berkualitas. Ingat itu. Persaingan seperti itu anak soleh. Kita bersaing untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik. Semakin berkualitas, semakin dicari. Kualitas. Kualitas. Baju di Indonesia terkenal sangat bagus. Kata baku dari kata yang bercetak miring adalah anak soleh. Kalau ada kwa itu berarti dia pasangannya adalah kuah. Berarti apa yang tepat? Berarti yang tepat adalah kualitas. Oke? Jika lebih banyak orang yang membeli produk luar negeri, maka para produsen dalam negeri bisa mengalami bangkrut. Gulung tikar, rugi. Banyak sekali anak soleh. Maka oleh sebab itu anak soleh, jangan pernah sekalipun menyanyiakan produk yang dihasilkan oleh dalam negeri. Dan lebih baik membeli produk yang dibuat oleh teman kita atau tetangga rumah kita. Itu lebih
bermanfaat walaupun harganya mungkin sedikit lebih mahal. Tidak apa-apa, agar mereka kemudian bisa meningkatkan, bisa memajukan dan mengembangkan diri mereka sendiri. Cinta produk dalam negeri bisa kita terapkan mulai dari sekarang, hari ini. Ya, kalau mau lihat produk-produk, lihat dulu mereka made in. Kalau made in Indonesia, beli. Beli. Made in tetangga, beli. Made in Abian, Abian, beli. Idol, merek cincau Idol, beli. Kita harus memajukan produk dalam negeri. Indonesia bekerja sama dengan negara-negara ASEAN dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Sikap kita sebagai warga negara sebaiknya adalah mendukungnya. Mendukungnya. Kalau Indonesia bekerja sama dengan negara ASEAN, kita harus sepakat mendukung, bahkan berjuang dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Kalaupun Indonesia harus berperang karena narkoba, kita siap. Kasihan generasi muda kita apabila kehidupan mereka terenggut oleh narkoba. Oke? Baik, anak soleh, itu dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Ada 19 soal pilihan ganda, ada 7 soal isian. Tugas kalian adalah, tugas kalian ini mudah. Mencatat kembali soal-soal sana, yang dicatat apanya? Jawabannya saja. Ingat, dicatat jawabannya saja dan dikumpulkan hari Jumat. Misalnya pilihan ganda, A, maju. Tulis saja A, maju. Misalnya nomor 1, jawabannya adalah A, maju. Itu saja yang ditulis. Oke? Nah, ingat, tugasnya cuma 1. Menjawab pertanyaan yang sudah dibahas tadi. Hanya jawabannya saja. Tidak usah tulis dengan soalnya. Karena kalau ingin tulis soal lagi, lama. Kalau ingin melihat soalnya, silakan lihat videonya Ustadz. Oke, demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.